Πέτυχα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να σκεφτώ θα τα πετύχαινα ποτέ. Σαν την άλλη, Πορτογάλη, Πορτογάλη. Pergelaran Euro beberapa kali menghadirkan juara-juara tak terduga. Setelah di Euro edisi 1976 yang dijuarai oleh Cekoslowakia dan Euro edisi 1992 yang dijuarai oleh tim pengganti Denmark. Turnamen terakbar di benua biru itu pun kembali menghadirkan kejutan, kali ini di Euro edisi 2004 yang kembali menjadi saksi tim underdog lain merebut juara yang didambakan ketika Yunani dengan mengejutkan mengalahkan Portugal di laga final yang merupakan tim dengan pemain berlabel bintang. Bahkan Yunani saat itu hanya berada di peringkat 23 Eropa, terburuk kedua di antara 16 tim yang lolos ke turnamen di Portugal. Namun menariknya mereka mampu menjuarai Euro 2004 tersebut. Nah, bagaimana perjalanan dan taktik yang digunakan Yunani sehingga mereka mampu menjadi raja Eropa saat itu? Simak kisahnya di sini. Ya, sebelum membuat dongeng besar di Euro 2004, Yunani hanya sekali berpartisipasi di turnamen besar sepak bola. Rapor keikutsertaan tersebut juga buruk, karena Yunani gagal meraih kemenangan pada fase grup Piala Eropa 1980, sehingga mengepak koper lebih cepat. Berbeda dengan Cekoslowakia yang juara di tahun 1976 atau Denmark di tahun 1992, kedua tim tersebut sempat menggoreskan tinta emas dalam perjalanannya menjadi juara Eropa. Cekoslowakia bahkan pernah masuk final Piala Dunia 1934 dan 1962 serta menduduki peringkat 3 Piala Eropa 1960. Sedangkan Denmark mencapai babak 16 besar Piala Dunia 1986 serta semifinal Piala Eropa 1964 dan 1984. Hal itu sangat kontras dari pencapaian Yunani sebelum menjadi juara di Euro 2004. Dan selama gelaran Euro 2004 itu, perjalanan Yunani bisa dibilang biasa-biasa saja. Meskipun di laga awal penyisian grup, mereka mampu membuat kejutan setelah mengalahkan tuan rumah Portugal dengan skor 2-1. Namun di laga kedua, mereka hanya berimbang melawan Spanyol 1-1. Bahkan Yunani hampir mengulangi nasibnya seperti di Euro 1980 setelah kalah dari Rusia 1-2. Untungnya keberuntungan masih berpihak kepada tim dewa-dewi tersebut dan berhasil lolos ke 8 besar sebagai runner-up grup A di bawah Portugal, hanya karena mencetak gol lebih banyak daripada Spanyol, yang tersingkir karena finish di posisi ketiga. Lolos sebagai runner-up, sudah pasti bakal menghadapi juara grup di perempat final. Itulah yang dialami Yunani, ketika mereka harus menghadapi Prancis, merupakan tim juara bertahan dari edisi sebelumnya. Di atas kertas, Prancis sudah pasti difavoritkan untuk mengalahkan mereka. Tapi gol sundulan dari Angelos Charisteas cukup untuk mengalahkan juara Piala Eropa tahun 2000 tersebut. Mereka kemudian menghadapi Republik Ceko, tim dengan statistik terbaik dengan torehan 10 gol. Yunani membutuhkan gol perak dari Traiana Delas pada babak perpanjangan waktu untuk mengalahkan Ceko. Skemanya pun mirip dengan gol melawan Prancis, namun berawal dari sepak pojok. Tim asuhan Otto Rehhagel itu pun akhirnya melaju ke babak final dengan mematahkan prediksi semua orang. Di laga puncak, Yunani kembali bersua dengan Portugal. Pertemuan kembali di babak final tersebut membuat Portugal terbakar dendam, menyusul kekalahan mereka 1-2 di fase grup. Meskipun mampu menang di pertandingan pembuka saat melawan sang tuan rumah, Yunani tetap diprediksi bakal dikalahkan oleh tim berjuluk Selecao das Quinas itu. Setidaknya hal itu terlihat pada babak pertama ketika Portugal tak lagi kebobolan cepat seperti pada laga perdana. Di babak kedua situasinya pun sama hingga menit ke-56. Sebuah crossing dari Stelios Giannakopoulos di sisi kanan berhasil ditanduk Angelos Charisteas dan membawa mereka unggul atas Portugal. Setelah dipaksa bertahan selama 30 menit,
Yunani sukses menciptakan sejarah mengejutkan dengan menjuarai turnamen 4 tahunan Eropa tersebut. Hasil itu pun bak sebuah dongeng bagi Yunani yang sama sekali tak diunggulkan saat itu. Mereka pun disebut sebagai tim kuda hitam terbaik, sekaligus melenyapkan gelar juara Euro yang sudah berada di depan mata Cristiano Ronaldo. Tak hanya Ronaldo muda yang berduka kala itu. Pemain macam Pauleta, Deco, Rui Costa, Luis Figo, dan seluruh warga Portugal, termasuk puluhan ribu yang memadati Estadio da Luz, Lisbon, dibuat merana. Wajar luka itu terasa begitu mengiris. Bukan hanya Portugal bermain di rumah sendiri, namun nyaris tak ada yang memprediksi sebelumnya Yunani bakal sangat superior. Pendek kata, Piratiko, julukan timnas Yunani, tak pernah diperhitungkan sebagai kekuatan di jagat bola benua biru. Yunani memang berhasil mencetak sejarah, namun mereka meraihnya dengan menerapkan taktik sepak bola pragmatis, yaitu menumpuk pemain di lini pertahanan, membuat frustrasi lawan dan serangan balik cepat. Ya, saat itu Yunani seolah memaksa lawan-lawannya masuk ke dalam permainan yang jadi alot. Segencar apa serangan yang dilakukan oleh lawan, maka Yunani akan membawa lawan berkutat dengan permainannya sendiri. Bahkan Yunani seakan sengaja mempersiapkan diri untuk selalu bertahan. Tanpa perlu melakukan perlawanan yang berarti, mereka memang ingin membuat lawan kehabisan tenaga karena sibuk menyerang. Setelah lawan terlihat mulai loyo dan frustasi karena tak kunjung mendapatkan gol, maka Yunani tinggal lakukan serangan balik dengan segenap energi yang mereka miliki. Karena mereka hanya bertahan selama permainan, tentu saja energi para pemain masih stabil. Hal itulah menjadi salah satu senjata bagi Yunani. Taktik itulah yang membuat Yunani berhasil menang saat menghadapi Prancis dan Republik Ceko, merupakan tim yang menerapkan sepak bola menyerang. Bagi sebagian orang, sepak bola pragmatis dianggap sebuah kejahatan karena dinilai merusak keindahan sepak bola itu sendiri. Mereka menilai sebuah tim dikatakan menang jika mereka mencetak gol dan bermain mendominasi lawannya. Masalahnya, taktik pragmatis atau dikenal sekarang dengan sebutan parkir bus sama sekali tidak dilarang dalam sepak bola. Di laws of the game tidak ada larangan untuk memainkan sepak bola bertahan. Maka, sah-sah saja jika melihat Yunani mampu menjuarai Piala Eropa dengan strategi bertahan. Yunani bahkan tidak memiliki pemain bintang dalam skuad mereka dibanding Portugal yang dihiasi nama-nama seperti Luis Figo, Pedro Pauleta, Rui Costa, hingga Cristiano Ronaldo muda kala itu. Mereka hanya memiliki pemain sekelas Angelos Charisteas dan Delas yang saat itu masing-masing bermain di Werder Bremen dan AS Roma. Bisa dibilang kunci suksesnya Yunani memang berasal dari taktik pragmatis dan para pemainnya, namun jangan lupakan sang pembuat strategi, yaitu pelatih mereka, Otto Rehhagel. Ia adalah pelatih yang sangat sederhana dalam cara berpikir. Dia juga bukan tipe pelatih yang senang menyusun teori dan gagasan-gagasan layaknya Cesar El Flaco Menotti dari Argentina atau Rinus Michels dari Belanda yang kerap dijuluki sebagai para filsuf sepak bola. Prinsip permainan yang dianut Rehhagel memang sederhana, perkuat lini pertahanan, jangan beri celah kepada lawan untuk memasuki kotak penalti, lalu kirimlah serangan balik yang tertata dan tidak sembrono. Itulah pragmatisme Rehhagel yang suka atau tidak telah terbukti membawa Yunani menjadi juara Eropa 2004 dengan menahan seri Spanyol, menaklukkan Ceko, Prancis, dan Portugal. Kesuksesannya di Werder Bremen dan Kaiserslautern membuktikan betapa Rehhagel mengerti cara yang tepat untuk membawa tim kecil menjadi juara. Dengan strategi khusus untuk menjaga dan mematikan motor serangan lawan, Yunani selalu mampu bertahan dari tekanan dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat melawan Republik Ceko misalnya, bek kanan Giorgas Seitaridis ditugaskan menjaga Milan Baros, sementara Mihalis Kapsis menempel Jan Koller. Taktik man marking sangat jarang digunakan saat ini, tetapi Rehhagel melakukannya dengan baik.
Lalu apa senjata yang mereka lakukan untuk mencetak gol? Praktis hanya dari dua hal. Yang pertama melalui serangan balik, yang kedua memanfaatkan bola-bola mati. Ya, seperti itulah taktik permainan yang dilakukan Yunani pada kejuaraan Euro 2004. Nah, sejarah yang dicetak Yunani itu seakan memberi pesan, nama besar bukanlah jaminan. Setiap kesuksesan dalam sepak bola tidak dapat diraih dengan mudah seperti membalikkan tangan.